Materi katekesi mingguan Gereja Bethel Tabernakel Christ Shalom Tulungagung tanggal 23 November 2025. Tema Alkitab. Kita telah mengetahui bahwa pasal-pasal dalam Alkitab baru ada di abad 16. Sekarang kita akan membahas bagaimana asal-usul adanya pembagian ayat dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, kita tahu bahwa kaum Masoret telah menambahkan huruf vokal dan tanda baca di dalamnya. Setiap kalimat bahasa Ibrani memiliki tanda jeda sebagai tanda akhir dari sebuah kalimat. Dengan mengikuti tanda-tanda itu, maka muncul pembagian ayat-ayat. Tetapi penggunaan nomor untuk menandai sebuah ayat baru diterapkan tahun 1448 oleh seorang rabi bernama Nathan bin Yehiel. Kaum Kristiani hingga tinggal meniru pembagian dan penomoran ayat-ayat Perjanjian Lama dengan melihat bagaimana Rabi Nathan mengaturnya. Sementara untuk Perjanjian Baru, pembagian ayat dan penomorannya baru terjadi di tahun 1551 oleh seorang sarjana sekaligus pencetak Alkitab asal Prancis yang bernama Robert Einstein. Untuk pembagian ayat cukup sederhana, yaitu dengan melihat kelengkapan dalam satu kalimat atau pernyataan. Tetapi bukan berarti satu kalimat sama dengan satu ayat. Einstein membagi ayat-ayat dengan tujuan mempermudah merujuk atau mengutip kata-kata dari Alkitab. Maka ada kalimat-kalimat panjang yang terbagi menjadi beberapa ayat. Seperti misalnya dalam Efesus pasal 3 ayat 3 sampai 14 yang adalah satu kalimat panjang yang dibagi menjadi 12 ayat berbeda. Pembagian ayat dan penomorannya benar-benar subjektif dari Einstein dan tidak ada metode khusus dalam melakukannya, sebab tujuannya hanya untuk mempermudah kutipan dan rujukan, sekedar supaya lebih praktis. Dampak pembagian ayat oleh Einstein ini sekalipun memang memudahkan, tetapi memiliki kemungkinan salah tafsir dalam membaca kitab suci. Sebab dengan mengutip satu ayat tanpa memperhatikan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya bisa menyebabkan salah arti dan pengabaian konteks dari ayat itu sendiri. Pembagian dan penomoran ayat Einstein ini menyebar di kalangan sarjana dan teolog. Terlebih karena Einstein juga memiliki pencetakan yang menerbitkan cetakan-cetakan Alkitab. Tidak ada lembaga khusus dari gereja, baik dari pihak Katolik, Ortodok ataupun Protestan yang mengesahkan pembagian pasal dan ayat Alkitab. Semua itu terjadi secara organik dan diterima oleh jemaat secara luas. Jadi, pembagian pasal dan ayat Alkitab tidak pernah ditetapkan secara dekret resmi, melainkan menjadi baku karena kebiasaan saja. Hal itu terus berlanjut sampai sekarang. Ada beberapa usaha untuk penyusunan ulang pasal dan ayat Alkitab dengan mendasarkannya pada struktur bahasa Ibrani dan Yunani, tetapi tidak berhasil menggantikan pembagian pasal dan ayat yang sudah ada. Dengan mengetahui hal ini, diharapkan kita sebagai Kristen
tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat yang hanya mengutip satu ayat dan merubah maknanya. Setiap ayat dalam Alkitab kita ditentukan berdasar tujuan praktis, bukan tujuan teologis. Ada agama-agama lain yang percaya dengan adanya ayat suci, tetapi iman Kristiani percaya akan adanya kitab suci, bukan ayat suci. Maka tidak bisa satu ayat dipisahkan dengan ayat-ayat lainnya, atau satu pasal dipisahkan dengan pasal lainnya. Semuanya merupakan kesatuan utuh sebagai kitab suci. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.